Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Berjumpa kembali dengan saya Sari Lydia Faina, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, fasilitator saya yaitu Bapak Kitirman SST Par, pengajar praktik Bapak Hendro Panduwinata SPDGR, dan saya sendiri calon guru penggerak angkatan 10 Sari Lydia Baina SPD. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah upaya untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar masing-masing murid. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus yang pertama, memahami tujuan pembelajaran, dua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, tiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang terakhir yaitu melakukan penilaian berkelanjutan. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid melalui 3 tahapan yaitu 1. Kesiapan belajar. Guru perlu untuk melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. 2. Minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya, karena hal tersebut dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. 3. Profil belajar. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien bergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya dan lingkungannya. Kebutuhan belajar murid dapat dilihat dengan cara-cara berikut ini. 1. Mengamati perilaku murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal. 3. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. 4. Guru berbicara dengan murid sebelumnya. 5. Membaca raport murid di kelas sebelumnya. Dan yang terakhir, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Ada 3 strategi mendiferensiasi pembelajaran. 1. Diferensiasi konten. 2. Diferensiasi proses. 3. Diferensiasi produk. Diferensiasi konten. Guru harus menyesuaikan materi atau konten pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, dengan mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Diferensiasi proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid dapat memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Dalam diferensiasi produk, guru perlu memahami tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Bagaimana keterkaitan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Keterkaitan modul 1.1 dengan modul 2.1. Sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman murid melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, serta selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid.
Keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus dapat berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak mampu untuk membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi belajar murid, dan mampu mendidik karakter baik bagi murid di sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk dapat mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam hal ini, untuk dapat mewujudkan visi guru penggerak, guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja. Keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah dapat membentuk budaya positif di sekolah dengan posisi kontrol sebagai manajer. Guru membantu membuat murid merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antar dirinya dan guru serta teman-temannya di kelas. Sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari koneksi antar materi modul 2.1 ini adalah yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. 2. Nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. 3. Murid sebagai subjek pembelajaran yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik pula. 4. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga dapat menginspirasi. Terima kasih. Guru bergerak Indonesia maju. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.